Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas tentang pembahasan soal latihan ulangan statistika bagian 1. Oke, nomor 1. Diketahui statistika, diagram batang mata pelajaran kegemaran siswa. Ditanya, mata pelajaran yang banyak digemari siswa. Lalu penyelesaiannya. Oke, kita perhatikan dulu diagram batangnya. Diagram batang tersebut untuk setiap mata pelajaran itu digemari oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan. Bahasa Indonesia digemari 18 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Nah, jika dijumlahkan keduanya, maka bahasa Indonesia digemari oleh 40 siswa. PJOK itu 23 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Kalau dijumlahkan di sini 39 siswa. Matematika itu 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Kalau dijumlahkan hasilnya 24 siswa. Dan IPAS itu digemari oleh 14 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya 29 siswa. Nah, dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa mata pelajaran yang banyak digemari siswa adalah bahasa Indonesia dengan jumlah siswanya adalah 40 siswa. Oke, selanjutnya nomor 2, diketahui statistika, diagram lingkaran persentase siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sekolah. Jumlah seluruh siswanya adalah 400. Ditanya, banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama ada berapa? Penyelesaiannya, nah ini ada gambar diagramnya. Yang pertama itu menentukan persentase ekstrakurikuler drama. Perlu diketahui terlebih dahulu, kalau dalam satu lingkaran penuh, itu sama dengan 100%. Gitu. Nah, untuk menentukan persentase drama, kita dapat menggunakan cara yaitu mengurangkan 100% dengan jumlah persentase-persentase yang diketahui di diagram lingkaran, yaitu 100% dikurangi 12% ditambah 20% ditambah 30% ditambah 13% ditambah 10%. Jadi 100% dikurangi 85%, sehingga hasilnya adalah 15%. Yang kedua, itu menentukan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama. Banyak siswanya itu dapat diketahui dengan persentase drama dikali jumlah siswanya. Jadi 15% dikali 400. Nah, 15% itu kan bisa kita tuliskan dengan 15 per 100 dikali 400. Sehingga 400 itu kita bisa coret dengan 100. Jadinya 15 dikali 4 sama dengan 60. Jadi banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama adalah 60 siswa. Selanjutnya, nomor 3. Diketahui statistika. Data tinggi badan dalam sentimeter 39 siswa. Log 39 itu adalah 1,591. Ditanya jangkauannya, banyak kelas dan panjang kelasnya. Penyelesaiannya, nah ditampilkan datanya sebagai berikut. Lalu untuk mencari jangkauan, kita cari dulu X-min dan X-max-nya. X-min itu adalah data terkecil. Data terkecil dari data tersebut adalah 152 dan X-max adalah data terbesar, yaitu 180. Nah, menentukan jangkauan atau range itu dengan mengurangkan X-max dan X-min. Jadi 180 dikurangi 152, yaitu 28. Selanjutnya adalah mencari banyak kelas atau K kecil. K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu adalah banyak datanya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 39. Nah, tadi diketahui log 39 adalah 1,591. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,591. Nah, untuk log yang ini itu tidak perlu dijabarkan seperti pada contoh-contoh soal di materi yang Ibu berikan. Jadi ini langsung aja. Log 39 itu langsung aja dimasukin 1,591. Nah, hasil perkaliannya itu adalah 5,2503. Dijumlah dengan 1, hasilnya K sama dengan 6,2503. K-nya itu 7, dibulatkan ke atas. Nah, selanjutnya adalah mencari panjang kelas atau P. P sama dengan R per K. P sama dengan R-nya itu kan 28 dan K-nya adalah 7. Berarti 28 dibagi 7 adalah 4. Jadi
jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas berturut-turut adalah 28, 7, dan 4. Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 4. Diketahui statistika histogram data berat badan dalam kilogram siswa kelas 10 MPLB 3. Ditanya tabel distribusi frekuensi. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat dulu tabel perhitungannya yang terdiri dari kelas TB atau tepi bawah, lalu ada TA tepi atas, dan BB batas bawah, BA batas atas, dan interval kelasnya juga frekuensinya. Nah, lalu di sini ada 6 kelas. Bagaimana kita bisa tahu ada 6 kelas? Kita lihat tuh, dari di histogram tersebut ada 6 batang. Satu batangnya mewakili satu kelas. Jadi untuk batang pertama itu ada kelas pertama, batang kedua ada kelas kedua, batang ketiga ada kelas ketiga, batang keempat kelas keempat, batang kelima kelas kelima, dan batang keenam adalah kelas keenam. Nah, dari batang-batang tersebut kita bisa lihat tuh interval-intervalnya. Kalau histogram itu kan terdiri dari tepi atas dan tepi bawah gitu ya. Nah, dari histogram tersebut, tepi bawahnya untuk kelas pertama itu kan ada 34,5, kelas kedua ada 39,5, kelas ketiga ada 44,5, lalu ada 49,5, kelas selanjutnya 54,5, dan 59,5. Untuk TA-nya itu kelas pertama itu ada 39,5, 44,5, 49,5, 54,5, 59,5, dan 64,5. Nah, untuk BB-nya itu adalah 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Jadi, kalau nyari BB itu TB ditambah 0,5. Kalau nyari BA, TA dikurangi 0,5. Berarti BA-nya berapa? 39, 44, 49, 54, 59, dan 64. Nah, interval kelasnya itu kan dari BB sampai BA. Jadi, untuk interval kelasnya yaitu 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, dan 60 sampai 64. Nah, untuk frekuensinya itu dilihat dari tinggi batangnya. Nah, untuk kelas yang pertama itu ada 4, 8, 7, 6, 11, dan 9. Nah, jumlahnya itu adalah 35. Kalian sebenarnya menuliskan 2 kolom terakhir interval kelas dan frekuensi itu sudah benar. Tapi kalau misal kalian masih bingung, harus disertai dengan perhitungan-perhitungan yang kolom-kolom di depan itu. Gitu. Nah, selanjutnya adalah nomor 5. Diketahui statistika poligon frekuensi data panjang ruas bambu dalam sentimeter. Ditanya interval dan kelas dengan frekuensi terbanyak. Penyelesaiannya yang pertama mengidentifikasi titik tengah. Nah, dilihat dari poligon frekuensi tersebut, titik tertinggi pada grafik tersebut berada pada koordinat 41,10. Ini menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi adalah 10. Yang kedua, menentukan panjang kelas atau P. P itu dapat dicari dengan mengurangkan titik tengah kelas kedua dikurangi titik tengah kelas pertama, yaitu 20 dikurangi 13. Tapi dapat juga mengurangi 27 kurangi 20, 34 kurangi 27. Tetapi yang tidak boleh itu adalah 27 dikurangi 13, gitu nggak boleh, karena nanti panjang kelasnya akan berbeda. Jadi panjang kelasnya itu adalah 7. Lalu yang ketiga itu menentukan interval kelasnya. BB atau batas bawah itu dapat dicari dengan XI titik tengah dikurangi P min 1/2. Titik tengahnya itu adalah 41. Berarti BB sama dengan 41 dikurangi panjang kelasnya 7 dikurangi 1/2. Berarti BB sama dengan 41 dikurangi 6/2. Berarti BB sama dengan 41 dikurangi 3. BB sama dengan 38. Lalu BA-nya itu kebalikannya. Kalau BB dikurangi, kalau BA itu ditambah. Jadi titik tengah ditambah P dikurangi 1/2. Berarti BA-nya sama dengan 41 plus 7 kurangi 1/2. Berarti 41 tambah 6/2
plus 1 tambah 3 sama dengan 44. Nah, di materi kalian kan belum ada rumus ini. Nanti ditambahkan ya. Jadi, interval kelas dengan frekuensi terbanyak adalah 38 sampai 44 dan berada di kelas ke-5. Menghitungnya gimana? Nah, untuk mengetahui kelasnya, kita lihat 41 ini berada di urutan keberapa nih? Dari poligon tersebut, 41 berada di urutan ke-5. Jadi, kelas dengan frekuensi terbanyak berada di kelas ke-5. Oke, nomor 6 diketahui statistika, tabel distribusi frekuensi jumlah pengunjung harian. Ditanya okif negatif. Penyelesaiannya, yang pertama, itu tabel perhitungan menentukan TB atau tepi bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Nah, untuk mencari tepi bawah, kita fokus ke batas bawah atau interval yang sebelah kiri. Itu kan ada 100, 115, 130, 145, 160, dan 175. Nah, kita tuliskan batas bawahnya seperti pada video tersebut. Lalu kita cari TB. Nah, untuk mencari TB, kemarin gimana rumusnya? Rumusnya adalah TB sama dengan BB batas bawah dikurangi sama 0,5. Nah, jadinya TB ada 99,5, 114,5, 129,5, 144,5, 169,5, dan 174,5. Frekuensinya ada 5, 7, 9, 8, 6, dan 5. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengannya, itu bisa kita cari dari yang pertama, itu menjumlahkan dulu seluruhnya. Jadi 5 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 5. Hasilnya 40. Lalu untuk selanjutnya, itu kita mulai dari 7 ke bawah. Lalu selanjutnya, kita mulai dari frekuensi 9 sampai frekuensi ke-5 yang bawah sendiri. Lalu untuk kelas selanjutnya itu dari 8 sampai 5 dan frekuensi selanjutnya ada 6 sampai 5 dan yang terakhir ada 5 aja gitu. Nah, nanti untuk TB-nya itu nanti sebagai sumbu X dan untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengannya itu sebagai sumbu Y. Kalau digambarkan dalam diagramnya menjadi seperti berikut. Nah, tadi kan berarti sumbu X-nya adalah jumlah pengunjung dan sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatifnya. Jadi, kita gambarkan seperti gambar tersebut. Nah, untuk yang bagian akhir, 179,5, frekuensinya adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada di tabel yang di depan tadi, sehingga frekuensinya adalah 0 sebagai penutup dari okif negatifnya. Gitu.